Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila arwah masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan nadhimu hadhihi al-qasidah al-imam al-Busiri wa syarihuha al-imam Ibnu Ajibah bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-madih al-arif billah al-alimul 'allamah Al-Imam Al-Busiri fi qasidatihi al-mashhurah bi al-burdah al-madih ila an qal al-faslu as-sabi' fi isra'ihi wa mi'rajihi sallallahu alaihi wasallam. Qal ya khaira man yammama al-afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil ainukir rusumi wa man huwal ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwan ni'matul uzma li mughtanimi. Saraita min haramin laylan ila harami kama saral badru fi dajin minadh dhulami wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami. Alhamdulillah. Ma'asyarul hadirin yarhamuni wa yarhamukumullah. Tama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, nikmat sehat afiah, nikmat iman, Islam, ihsan, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat tersebut ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hentikan untuk baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita berada di bab atau di fasal yang ketujuh daripada qasidah burdah al-imam al-Busiri, yang mana fasal ketujuh ini menjelaskan atau menceritakan tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah tanda kebetulan yang berkah, karena kita akan menghadapi beberapa hari lagi masuk bulan Rajab. Bulan Rajab yang mana di bulan tersebut di Isra Mi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu bukan cuman bulan Rajab yang kita yang tahu, baca kita ucapkan, tahu apa yang terjadi di bulan Rajab. Kemuliaan maqabah azimah allati ikhtassaha Allah biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada kemuliaan yang terjadi melebihi kemuliaan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Karena nanti kita bahas di sini, Nabi itu ketika Isra Mi'raj akan bertemu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelebihan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita
kita baca di qasidah Burdah Al-Imam Al-Busiri. Beliau berkata bait pertama, ya khaira man yammamal afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil ainukir rusumi. Wahai sebaik-baiknya orang yang dituju, wahai sebaik-baiknya orang yang didatangi oleh umat manusia, wahai sebaik-baiknya orang yang ingin daripada umat manusia ini untuk bisa datang menghadap daripada atau menyaksikan daripada tempat terindah, yaitu tempat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Madinah Al-Munawwarah. Jadi beliau sebelum masuk ke cerita Isra Mi'raj, beliau puji dulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wahai sebaik-baiknya orang yang dituju. Kalau kita tanya kepada setiap orang muslim, tempat apa yang paling ingin Anda ziarahi, pasti jawabnya adalah Madinah, kota suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, tapi ini orang mukmin muslim yang muhib, yang cinta sama Nabi. Soalnya banyak orang muslim dia, tapi tidak ada keinginan sama sekali untuk ke tanah suci, atau ke tanah sucinya itu cuman biar jangan dikatakan oh ini belum ke tanah suci. Jadi dia itu lebih semangat, lebih antusias, lebih pengen kemana? Ke Eropa misalnya, ke Korea, ke Jepang, ke negara-negara itu banggonian. Tapi pas ditanya umrah belum, haji belum, atau sudah tapi sekali. Padahal orang mampu. Memang betul haji umrah itu seumur hidup wajib cuma satu kali. Cuman kata ulama, kalau ada orang yang mampu untuk umrah dan haji 5 tahun tidak haji atau tidak umrah, maka orang ini di dalam hadis qudsi Allah katakan faqad jafani, ini orang udah cuek sama aku. Kalau wajib menurut ilmu syariat memang seumur hidup sekali. Tapi kalau menurut mazhab al-mahabbah, mazhab cinta, itu dalam hadis qudsi disebutkan jangan sampai lewat 5 tahun tidak umrah atau tidak haji, tidak ziarah ke sana. Dalam hadis qudsi disebutkan itu orang sudah cuek sama aku. Jelas ini yang mampu, mampu dalam pengertian punya duitnya, izinnya gampang, kemudian ketika dia berangkat tidak sampai berutang. Kalau berutang berarti tidak mampu. Jadi 5 tahun sekali minimal, paling lama orang harus ziarah ke sana untuk memperbarui kecintaannya kepada Allah dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang-orang itu yang ke Madinah sama ke Mekah politik baik misalkan. Saingannya umrah atau haji, haji juga ada begitu tujuannya. Jadi semua tergantung niat mereka masing-masing. Tidak semua orang yang ke Madinah dan ke Mekah tulus murni memang untuk karena rindu cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang tulus dia ingin ziarah Nabi, cinta memang, pasti orang itu kembali dari Madinah akan lebih baik. Yang tulus ziarahnya kepada Nabi, murni untuk Nabi, itu pulang dari ziarah pasti perilakunya, akhlaknya, budi pekertinya akan lebih baik. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang ziarah ke Nabi pulang membawa dengan tangan kosong. Tidak mungkin. Tidak mungkin dari ziarah Nabi pulang tidak membawa hadiah. Itu tidak mungkin. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau mensifati majlis Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata beliau? Yatafarraqu an dawaq. Beliau katakan majlis Nabi itu tiap orang yang bubar atau selesai dari majlis Nabi, dari hadapan Nabi, pasti pulang itu sudah mencicipi sesuatu di majlis Nabi. Ulama ketika mencarahkan hadis ini, kata ulama, yang dicicipi bisa jadi hissi wa maknawi.
Hissi artinya apa? Memang di tempat Nabi, di majlis Nabi selalu ada makanan, dibagikan makanan. Jadi ketika pulang dari majlis, mereka mencicipi makanan zahir. Dan makanan batin udah pasti. Kalau makanan zahir dapat, apalagi makanan batin. Jiwa mereka tentram, hati mereka tenang ketika mereka bubar dari majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mustahil orang yang datang menuju Nabi dari jauh tempat ingin menghirup udara yang di situ pernah ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin sujud di tempat yang mungkin pernah ada kaki Nabi di situ, pulang dengan tangan kosong itu mustahil. Nabi itu orang yang sangat dermawan. Siapapun yang pulang dari tempat beliau pasti membawa keberkahan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, para masyayikh, para ulama aulia, ketika mereka ziarah itu niat mereka macam-macam. Ketika mereka ziarah, luar biasa. Kalau mereka lagi sumpek, lagi banyak masalah, perginya kemana? Ke Madinah untuk menghibur diri. Abuya, guru kita Abuya Said Ahmad, dan ayah beliau Abuya Said Muhammad tuh begitu. Misalkan lagi runyam di Mekah, banyak urusan, banyak macam-macam lah, tidak bisa kita sebutkan di publik. Itu mereka untuk refreshingnya kemana? Mereka mampu ke Paris, mampu ke Jerman, mampu ke Turki mereka. Tapi mereka bukan itu tujuan refreshing mereka. Mereka refreshingnya kemana? Ke Madinah Al-Munawwarah, tempat Nabi besar Muhammad SAW, yang kalau lagi panas lebih panas dari Mekah. Madinah itu kalau lagi panas lebih panas dari Mekah. Kalau dingin lebih dingin dari Mekah. Nah, jadi kalau cuaca itu tidak mendukung, bukan untuk refreshing. Kayak ulama mengatakan, kenapa Mekah Madinah itu cuacanya panas, kalau dingin, gurun pasir, pemandangan tidak ada. Itu kata ulama, itu termasuk cara untuk membantu kita ketika kita menuju ke sana, memang niat kita untuk Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Ketika orang umroh haji, apa yang ke sana? Pengen umroh, pengen lihat Baitullah Ka'bah, pengen ziarah Nabi besar Muhammad SAW. Bukan pengen traveling, bukan pengen lihat pemandangan yang enak, bukan pengen cuaca yang segar, karena pemandangan tidak ada di sana, cuaca juga tidak bagus. Biwadin ghairi zi zar'in. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, aku ini atas perintahmu meletakkan istri dan anakku di wadi, lembah ghairi zi zar'in, yang mana wadi ini tidak ada tanaman, tandus. Sampai sekarang Mekah itu tandus, dalam artian tidak bisa ditanami, bukan tanah untuk bercocok tanam. Beda dengan Madinah. Kebun kurma yang paling nikmat, paling lezat yang dari Madinah, bukan dari Mekah. Mekah itu susah untuk numbuhi kurmanya. Tumbuh dengan macam-macam, tapi tumbuhnya beda, lemak. Kurang lemak. Kenapa? Karena memang tanahnya bukan untuk bercocok tanam. Jadi sengaja Allah perintahkan Nabi Ibrahim meletakkan anaknya yang bakal membangun Ka'bah dengannya di Mekah, wadi, lembah yang tidak tandus, yang tidak bisa ditanamkan. Untuk apa? Untuk ketiga orang yang kesana murni memang untuk Allah dan murni untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'yan wa fawqa mutunil ainukir rusumi, kata beliau, wahai orang yang dituju tempatnya oleh semua umat manusia, yang mana ketika umat manusia berjalan, fadal, agak maju baik. Jadi kalau ada yang baru datang, fadal, maju. Jadi kalau ada yang baru datang langsung duduk. Nah, sa'yan wa fawqa mutunil ainukir rusumi, kata beliau, yang datang ini kadang ada yang menunggangi kendaraan, punya unta, punya kuda, ditunggangi kendaraannya. Ini di zaman beliau, Ada juga, kata beliau, yang berjalan. Terdapat cerita dalam kitab-kitab aslaf kita, kitab-kitab habaib, itu dari Yaman banyak rombongan yang jalan dari Tarim misalkan, untuk menuju Baitullah,
Al-Haram dan ziarah Nabi besar Muhammad, banyak yang jalan. Kalau sekarang kan heboh nian, naik sepeda haji, wah luar biasa hebohnya. Itu kalau dibandingkan dengan habaib kita dulu di orang Yaman, banyak. Mereka itu kita dapat cerita jadwal mereka jalan dari kapan? Dari Sya'ban. Selesai ziarah Nabi Allah Hud, mereka langsung rombongan jalan kaki. Selesai ziarah Nabi Allah Hud. Ziarah Nabi Allah itu kalau tidak salah dari tanggal 12, kalau tidak salah, Allah alam, Al-Faqih belum sempat ke sana. Sampai tanggal 15, 3 hari kalau tidak salah. Pokoknya masih di bawah 20 Sya'ban. Selesai ziarah Nabi Allah Hud, karena itu rutinan di Yaman. Selesai itu baru jalan ke Mekah. Sampai ke Mekah kapan? Habis Lebaran. Kadang pertengahan Syawal baru sampai ke Mekah. Jadi kalau Masya Allah, bukan kita nafikan juhud usaha orang yang naik sepeda ke Mekah. Tidak kita nafikan. Cuman kalau mau diviralkan lebih hebat, ulama sama aslaf kita dulu jalan kaki mereka dari dari Sya'ban sampai ke Mekah, kadang itu sampai Syawal ke Mekah. Sanggup mereka jalan, sanggup, karena yang menarik mereka adalah daya tarik itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kerinduan. Dalam qasidah Maulid Dibai ada, tinggalkan onta itu, biarkan, jangan dituntun ketika sudah dekat dengan Madinah. Kenapa? Karena yang akan menggiringnya ke kota Madinah rasa cintanya. Dan ini bukan cerita khurafat, bukan karang-karangan. Bahkan sampai dekat-dekat ini, masih tahun-tahun dekat, diceritakan Said Abbas adik Abu Said Muhammad, itu beliau suka nunggangi onta kalau ke Madinah. Itu mereka rasakan semua. Ketika sudah dekat dengan Madinah, itu ontanya tidak perlu lagi dipukul biar cepat, ngebut ontanya. Kenapa ngebut? Karena mereka rindu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ada di qasidah tiba, wala tasubha faqaidu syauqiha lil hayyi jadib. Wala tasubha faqaidu syauqiha lil haqi lil hayyi jadib. Jangan digiring onta, keledai, kuda. Kenapa? Karena yang menggiring mereka ketika sudah dekat dengan Madinah adalah rasa rindu mereka kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kita pernah keliling pas di Madinah dulu sama satu syekh ahli sejarah dari penduduk kota Madinah. Kita dilihatkan, ini ada satu tumpukan tanah tinggi, bukan gunung, bukan, tumpukan tanah tinggi. Kata beliau, ini tumpukan tanah tinggi ini, gunung kecil lah istilahnya, itu tempat yang dilihat sama onta. Kalau onta udah lihat itu, berarti udah parah, mereka ngebut langsung. Tando, istilahnya pelang, udah dekat Madinah. Jadi kata beliau, ini tempat, tumpukan tanah tinggi ini, itu yang tempat jadi patokan onta. Kalau kendaraan binatang ternak, onta atau kuda atau keledai, sudah melihat tumpukan tanah ini, mereka pasti ngebut. Tumpukan tanah itu di luar kota Madinah, cuma sudah dekat dengan kota Madinah, mereka ngebut jalannya. Kenapa? Rindu. Dan mereka kalau sudah masuk kota Madinah, langsung dengan sendirinya menuju Masjid Nabawi. Walaupun sekarang tidak bisa lagi. Kalau sekarang udah rapi, udah banyak pagar dan macam-macam. Kalau dulu itu mereka langsung dari luar tuh masuk, lari di depan Masjid Nabawi, depan Qubbatul Khadra, menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau onta saja punya rasa rindu, kita harus lebih punya rasa rindu. Jadi ketika dapat kesempatan, insya Allah semua di sini dapat kesempatan untuk haji atau umroh, itu niatkan bukan penasaran sama kota Mekah Madinah, bukan penasaran sama, bukan karena penasaran, tapi datanglah ke sana dengan niat karena rindu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau onta saja rindu, masa kita tidak rindu kepada Nabi? Masa kita tidak rindu menghirup udara yang di situ ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau
kita niatnya baik, insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu panggilan, semua itu panggilan dari Allah, panggilan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang belum sempat ke sana, jangan kecil hati, jangan kecil hati. Nah, kita juga tak tidur malam nih, pengen ke sana, jangan kecil hati. Nabi itu mendengar sholawat kita sampai kepada Nabi salam kita. Nabi tahu ketika ada hati yang terbakar karena rindu, cinta kepada Nabi. Nabi tahu. Jadi jangan Nabi jauh, Nabi tak tahu cak mana perasaan aku. Tidak, Nabi tahu. Jadi yang belum sempat ke sana, jangan kecil hati. Insya Allah Nabi tahu dan dibalas. Buat apa dekat tapi jauh? Mendingan jauh tapi dah dekat. Tapi kita pengen dekat tapi dekat. Dekat tapi dah dekat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bait kedua beliau katakan waman huwal ayatul kubra li mu'tabirin waman huwan ni'matul uzma li muqtanimi. Masih beliau memuji, dimulai di bait pertama dan bait kedua ini dengan pujian untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala al-ayatul kubra, tanda yang sangat besar. Ayah itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Busiri, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima khassahu Allah min al-af'al al-hamidah wal khisal al-karimah ma'a tamamis surah wa husnil bahjah wa tartibil bunyah. Kenapa? Karena kata beliau, orang yang melihat Nabi itu akan, jadi jangankan Nabi, ketika ulama ditanya siapa itu waliullah, man idza ru'u dzikirallah. Waliullah itu yang kalau dilihat kita ingat sama Allah. Man dallaka ilallah bihalihi qabla maqalih. Itu wali. Wali itu bukan yang kalau nyembur di banyu nyembuhkan, tidak mesti itu wali. Jadi jangan mesti itu wali. Wali itu tidak mesti pintar ngomong. Kadang ada wali yang gagap di depan mic. Wali itu yang dengan keadaannya kita sudah ingat sama Allah. Itu wali. Wali itu yang sebelum dia ngomong kita ingat sama Allah. Sebelum dia ngomong kita ingin memperbaiki diri kita. Ketika duduk bersamanya itu kita ngerasa kurang, kita punya niat baru mau beramal lagi, itu wali. Man idza ru'u dzikirallah. Wali kalau dilihat kita langsung ingat sama Allah. Janganlah baik. Ini wali fotonya baik. Langsung hati ini tenang. Langsung hati ini pengen semangat, pengen ibadah lagi. Itu wali. Jadi kalau wali saja seperti itu, apalagi pemimpin para wali, Nabi besar Muhammad SAW. Bayangkan orang yang melihat Nabi, orang yang melihat Nabi itu bahkan di mimpi saja dunia dan seisinya tidak ada harganya. Kenikmatan, kelezatan yang melihat Nabi itu dunia tidak ada harganya. Jadi kenapa para aulia, para ulama bisa mereka zuhud, bisa mereka tidak cinta dunia? Karena memang dunia ini tidak berarti di mata mereka. Karena mereka sudah melihat musyahadah yang lebih nikmat dari dunia. Mereka sudah menyaksikan yang lebih indah daripada duit, yang lebih cantik daripada wanita, yang lebih menggiurkan daripada dunia dan seisinya. Makanya mereka ketawa kalau nyingok orang yang ngejar dunia. Mereka heran kalau lihat orang yang jadi budaknya dunia. Kenapa? Tadi karena mereka melihat apa yang lebih nikmat dari dunia. Yang lebih nikmat dari surga adalah ru'yatullah. Bahkan kenikmatan surga itu kalah dengan kita melihat Allah. Ketika ditanya apa kenikmatan, kelezatan di surga, adalah melihat Allah dan duduk bersama Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan dibandingkan. Kenikmatan surga yang abadi saja, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Itu nikmat surga. Kita bayangkan, oh bidadari cantik cak fulana, lebih dari itu. Diriwayatkan bidadari itu kalau ngintip ke dunia, maka sedunia ini akan wangi.
ngintip beda sengaja misalkan. Sedunia wangi, bukan seruangan wangi. Ini makin wangi semprot, nggak mandi 3 hari. Bukan. Jadi bidadari saking apa? Saking cantiknya, saking indahnya yang Allah siapkan untuk laki-laki yang soleh. Makanan pokoknya macam-macam. Jadi kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan oleh kita. Walaupun orang yang imajinasinya itu, khayalnya itu tinggi, tidak bisa mengkhayalkan kenikmatan surga. Sudah nikmat seperti itu, kalah dengan nikmat melihat Allah. Nanti kita di surga akan melihat Allah, dan kalah dengan nikmat duduk bareng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenikmatan dunia jangan dibandingkan, jangan dibandingkan. Jadi kenapa Nabi dijadikan oleh Al-Imam Al-Busiri ayat terbesar untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Karena kesempurnaan Nabi besar Muhammad. Sempurna akhlaknya, sempurna sifatnya, sempurna semuanya. Kemudian zahirnya juga sempurna. Indah mukanya, postur tubuhnya sempurna, bahkan tingginya sempurna, rambutnya rambut sempurna, matanya mata sempurna. Jadi tidak sembarangan. Kayak ulama mengatakan ada satu syair, laulam takun fihi ayatun mubayyinatun lakana wajhuhu yumbika bil khabari. Kalau Nabi itu tidak datang dengan mukjizat, maka mukanya Nabi itu sudah mukjizat. Jadi umpama Nabi besar Muhammad tidak datang dengan mukjizat, tidak membelah bulan, tidak Isra Mi'raj, tidak ada Al-Quran, umpama mukanya Nabi itu sudah mukjizat. Karena kesempurnaan yang luar biasa yang ada pada muka Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan termasuk i'tiqad, keyakinan yang wajib kita yakini bahwasanya manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan adalah Nabi besar Muhammad SAW. Itu di kitab-kitab, jangan lupa itu. Ajari anak kita itu. Itu termasuk i'tiqad atau termasuk bab iman. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, di kitab-kitab Imam Nawawi. Dan termasuk yang wajib kita yakini bahwasannya Nabi besar Muhammad itu ahsanan nas wajhan, yang paling indah mukanya, yang paling ganteng. Jadi kata penyair ini, kalau Nabi tidak datang dengan mukjizat, maka mukanya itu sudah mukjizat. Oke, sampai Imam Busiri dijadikan waman huwal ayatul kubra li mu'tabiri. Nabi adalah ayat tanda yang sangat besar untuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman jelas ini memang balik-balik lagi ke hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang besar ini masih ada yang tidak iman, bahkan ada yang memusuhinya daripada orang-orang musyrik Makkah yang tidak mau iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi istilahnya kurang apa Nabi itu, tapi masih ada yang iman. Ini menunjukkan juga bahwasanya tidak semua orang yang benar pasti banyak pengikutnya. Tidak semua orang yang mengucapkan kalimatul haq harus langsung diterima saat ini juga, tidak mesti. Nabi itu 6 tahun pengikutnya cuma 40 orang. Bayangkan 6 tahun, kita baru 2 tahun pengen pengikutnya ribuan ya. Kaget dulu, ngaco dulu. Nabi dengan lihat baca sejarah ketika Sayyidina Umar masuk Islam. Sayyidina Umar masuk Islam tahun ke-5 atau tahun ke-6? Tahun ke-5 kalau tidak salah. Itu tahun ke-5 Sayyidina Umar masuk Islam. Kata Sayyidina Umar, dan aku ini orang yang menggenapi muslimin 40 orang. Jadi pas beliau masuk Islam, beliau orang yang ke-40. 40 orang. Tahun ke-5, artinya sudah 5 tahun jadi Nabi. Masih pengikutnya 40. Sabar beliau, tidak ambil pusing, tetap beliau jalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Abu Talib pamannya didesak oleh orang-orang musyrik Mekah, sehingga Abu Talib agak tegas ngomongnya ke Nabi, Nabi jawab lebih tegas lagi. Apa kata Nabi? Wahai pamanku, umpama mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, artinya aku sudah dijadikan di atas segalanya. Istilahnya tuh ini majas, aku dituhankan misalkan, maka aku tidak akan tinggalkan urusan ini, perintah Allah ini, sampai aku yang binasa atau mereka yang binasa.
Itu kata Nabi. Lihat kuatnya, kemantapan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan heran, Nabi tanda besar, mukanya itu banyak orang-orang yang tidak kenal Nabi, pas datang ketemu Nabi langsung ngomong, ini mukanya bukan muka pembohong. Wajhuhu laisa biwajhin kadzdzab. Ada juga itu di Maulid disebutkan. Mukanya bukan muka pembohong. Ketika orang melihat muka Nabi, langsung tahu ini betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa man huwa nikmatul uzma li mughtanimi. Wahai orang yang orang ini, kata Imam Busiri, adalah bentuk nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi selain beliau tanda kebesaran Allah, Nabi juga adalah nikmat yang besar dari Allah untuk kita. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan. Allah katakan, Allah telah memberikan nikmat yang besar untuk kalian wahai orang-orang yang beriman ketika diutus Nabi Muhammad kepada kalian. Nikmat yang besar. Nikmat yang besar jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa, Allah mampu tidak? Dari sifat Allah Al-Qudrah, Allah Qadir, Allah mampu untuk menciptakan atau melahirkan kita di zaman Nabi Nuh misalkan. Mampu. Allah mampu tak? Kita di zaman Nabi Nuh bahkan termasuk orang yang kafir sama Nabi Nuh, termasuk orang yang tenggelam. Mampu. Allah mampu menghidupkan kita di zaman Nabi Musa dari Bani Israel kita, dari Yahudi, mampu. Kita tidak ada pilihan kapan nak dilahirkan, kapan nak diciptakan, kita tidak bisa milih. Tapi kita dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi besar Muhammad. Ini nikmat yang banyak kita lupakan sekarang, yang jarang kita syukuri nikmat ini. Allah mampu kita jadi umat Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mampu. Tidak, Allah pilih. Ini fulan bin fulan bin ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mampu kita jadi umat Nabi tapi umat yang menolak ajakan Nabi, yang kafir terhadap Nabi, mampu. Tapi tidak, dijadikan kita umatul istijabah, yang menjawab panggilan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dijadikan termasuk daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simple be, Nabi Musa pengen jadi umat Nabi, gak usah panjang-panjang. Soalnya kalau kita mau bahas kelebihan umat Nabi besar Muhammad, itu ada satu kitab khusus. Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau punya kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Kelebihan umat Nabi besar Muhammad, itu aja tuh. Kalau pengen tahu apa Ustaz nikmat jadi umat Nabi, baca kitab itu. Ada terjemahannya mungkin. Baca. Apa yang Allah berikan untuk kita? Karena kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kitab. Tidak bisa dibahas satu tempat, tidak bisa. Satu kitab. Itu belum semuanya yang beliau sebutkan. Kelebihan telah menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpel saja, Nabi Musa kalimullah yang pernah diajak bicara oleh Allah. Ulul azmi, Nabi 5 yang terafdal, itu meminta kepada Allah untuk jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa sekali nikmat kita jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limugtanimi, tapi kata beliau ini jelas nikmat besar Nabi Muhammad untuk orang yang mau mengambil nikmat tersebut, untuk orang yang mau menerima pemberian tersebut. Orang yang tidak mau menerimanya bukan nikmat, berarti azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau iman sama Nabi, ikut Nabi, oh nikmat besar Nabi untuk kalian. Bashir, yang membawa kabar gembira. Tapi kalau yang tidak mau iman sama Nabi, yang tidak mau mengambil ghanimah tersebut, maka Nabi akan menjadi nadhir, membawa kabar atau ancaman dari Allah untuk orang tersebut. Karena Nabi itu bashir wa nadhir, tidak bisa dipisah. Nabi bawa kabar gembira, Nabi juga bawa ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang tidak mau taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat yang besar Nabi. Karena Imam Ibn Ajibah beliau mengatakan qarrabal madarik wa bayyinal masalik. Nabi itu semua jalan yang dengan jalan itu kita mendapatkan keridhaan Allah pasti dijelaskan sama Nabi.
Semua penyebab yang gara-gara itu kita mendapat murka dari Allah dijelaskan sama Nabi. Tidaklah beliau meninggal sampai semuanya jelas. Yang mana makanya Nabi katakan al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu sudah jelas kata Nabi, haram juga sudah jelas. Bagaimana cara kita mendapatkan keridhaan Allah sudah dijelaskan sama Nabi. Dan Nabi sangat semangat sekali menjelaskan hal tersebut. Karena Nabi takut, Nabi khawatir dengan kita, takut kita terpeleset dari jalan yang lurus untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai sahabat mengatakan, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna at-tayra la yataharraku fis sama' fanastafida minhu ilma. Kata perawi, Nabi itu sudah meninggalkan kami. Ketika Nabi meninggal dunia, Nabi itu sudah mengajarkan kami semuanya. Bahkan kata perawi ini, umpama ada burung yang lewat saja, itu kami tahu di kanan sayapnya ada ilmu apa, di kanan kirinya ada ilmu apa, di sayap kirinya ada ilmu apa. Jadi saking detailnya apa yang diajari oleh Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah hadirin, kalau kita baca hadis, apalagi misalkan hadis untuk di dalam kamar mandi, itu Nabi ngajari kita sampai gaya duduk. Sampai gaya duduk Nabi ngajari kita. Sampai cara istinja yang benar Nabi ajari. Ketika dalam kamar urusan privat, ini masalah pribadi suami dan istri, Nabi ajari di situ. Bagaimana cara berhubungan yang benar, adab-adabnya bagaimana, tata keramanya bagaimana, apa doa yang dibaca biar dapat zuriyah sholih. Itu adalah. Jadi makanya betul Nabi ini melebihi orang tua kita. Nabi, an-nabiyyu aula bil mu'min, bahkan dari diri kita Nabi lebih harus kita utamakan. Karena Nabi mengutamakan diri kita daripada diri beliau. Jadi harus setimpal, balasnya itu harus sama. Jadi bahkan sampai istinja, makanya jangan gitu. Yahudi heran. Yahudi bertanya, merasa heran kepada sahabat Salman, "Oi Nabi kalian tuh luar biasa. Sampai gaya istinja, gaya qada'il hajah, bagaimana duduknya pun kalian diajari." Artinya mereka tidak diajari. Tidak sesayang itu Nabi mereka kepada mereka. Tidak sesayang Nabi besar Muhammad SAW kepada kita. Bahkan Nabi itu kadang meninggalkan amalan-amalan yang beliau sukai, sayang, takut kita keberatan. Taraweh, Nabi dulu taraweh di masjid. Hari pertama, hari kedua, akhirnya banyak yang ikut sahabat. Hari keempat rami mau jamaah sama Nabi sholat taraweh. Hari kelima Nabi tidak metu. Besoknya Nabi tidak metu, udah tidak pernah metu lagi Nabi. Kata Nabi, aku tahu kalian tuh kumpul semalam nunggu mau sholat bersamaku, tapi sengaja kata Nabi, aku tidak keluar karena aku takut nanti itu diwajibkan kepada kalian. Sholat taraweh takut diwajibkan. Coba bayangkan kalau sholat taraweh wajib. Kita sekarang minggu pertama yang penuh musola, habis itu kosong, lesu masih Ustaz, barulah anak ngokok lah, azan isya nah, lanjut. Cak mana kalau tarawih wajib? Bayangkan, itu termasuk kasih sayang Nabi. Tarawih jadi tidak wajib. Nabi sholat duha tidak di tempat umum. Bahkan sebagian sahabat menafikan, saking jarang melihat Nabi sholat duha, itu sebagian sahabat menafikan ada sholat duha. Kenapa? Karena Nabi takut diwajibkan. Siwak, Nabi katakan, kalau aku tidak takut ini berat untuk kalian, aku akan wajibkan. Saking manfaatnya, faedah yang luar biasa dari siwak. Siwak ini yang paling dicintai oleh Nabi. Bahkan sebelum beliau meninggal pun, kata Siti Aisyah, Nabi pakai siwak. Sayyidah Aisyah kan yang ada di situ pas Nabi meninggal, di pangkuan Sayyidah Aisyah Nabi meninggal. Pas lagi mendekati akhir hayat beliau, saudara dari Sayyidah Aisyah masuk yang bernama Abdurrahman, wa ma'ahu siwak. Abdurrahman ini bawa siwak. Nabi lirik siwaknya itu, senang Nabi yang mau siwak. Sayyidah Aisyah paham, oh Nabi pengen siwak ini. Nah, sama Sayyidah Aisyah diminta siwak tadi mau dilembuti pakai mulut Sayyidah Aisyah. Makanya ini orang yang kalau tidak suka sama Sayyidah Aisyah, ketahuilah bahwasanya yang terakhir masuk ke mulut Nabi itu bekas mulutnya Sayyidah Aisyah. Sama Sayyidah, ini di hadis di Bukhari Muslim ada, bukan masing-masing, ada di Bukhari Muslim ini hadis. Sama Sayyidah Aisyah dilembuti siwak tadi.
keras siwaknya, dilembuti. Habis dilembuti, dikasih ke Nabi, dipakai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Habis itu Nabi katakan ila rafiqil a'la, milih untuk pindah ke hadratullah. Artinya udah meninggal, pengen meninggal, akhirnya tidak lama dari situ meninggal dunia. Jadi siwak itu terakhir kali ibadah, bisa kita katakan ibadah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad. Sampai akhir hayat beliau pun beliau tidak meninggalkan siwak. Artinya Nabi suka apa siwak? Cuma Nabi lebih suka sama kita, Nabi lebih cinta sama kita, Nabi lebih sayang sama kita. Maka dari itu Nabi tidak wajibkan. Kalau tidak karena takut kalian keberatan untuk pakai siwak, aku akan wajibkan, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa sayang Nabi kepada kita, dan Nabi adalah nikmat yang besar dari Allah untuk kita bagi orang yang mau menerima nikmat tersebut. Tapi yang tidak mau menerima nikmat tersebut, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu ketika ada tabi'in mengatakan kepada sahabat Miqdad bin Aswad, kan enggak salah, oh Miqdad, antum, kamu ini lemah, ngapa hidup di zaman Nabi? Kamu ini lemah, ketemu sama Nabi. Kata Miqdad, ya fulan, wahai muridku, jangan tidak menerima keputusan Allah. Bersyukur kau udah lahir dalam keadaan muslim. Bersyukur kau jadi pengikut Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin kalau kau lahir di zaman Nabi, kau jadi wong yang ada iman sama Nabi. Karena kata Miqdad, cobaan kami bukan gampang, cobaan kami besar. Kami menghadapi orang tua kami yang tidak mau ikut Nabi. Mereka menghadapi anak mereka. Mereka menghadapi orang tua mereka, kakak mereka. Ini kan Abu Ubaidah benggal kepala bapaknya, dibawa ke depan Nabi, menunjukkan tidak cinta sama orang tua kalau tidak cinta sama Nabi. Ini cobaannya besar, berat, dan harus itu wajib. Allah larang mereka, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru, kata Allah. Tak boleh kalian cinta, kalian suka dengan orang yang tidak iman sama Nabi. Kalian ketemu dengan mereka, rasa cinta masih ada, tak boleh. Taat sama orang tua, bakti sama orang tua, adab sama orang tua, wajib walaupun mereka kafir. Tapi Allah katakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, berbuat baik tidak apa-apa sama orang tua. Tapi kalau mereka memerintahkan hal yang di luar syariat, tidak boleh. Nah itu berat jadi cobaan mereka. Abu Hudzaifah, ada Abu Hudzaifah. Beliau ini di peperangan Badar dengan mata kepalanya melihat bapaknya dipenggal Sayyidina Hamzah, pamannya dipenggal Sayyidina Ali, kakaknya dipenggal siapa? Dipenggal Sayyidina Harith. Abu Ubaidah ibnul Harith. Jadi ketika perang Badar mau mulai, itu duel dulu. Yang metu dari pasukan musyrikin itu keluarga dia galuh. Dia di barisan bersama Nabi Muhammad SAW. Yang metu dari barisan Nabi, keluarga Nabi kan, Sayyidina Hamzah, paman, Sayyidina Ali, misan, Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Harith juga misan Nabi. Tiga keluarganya di depan matanya dilihat, dipenggal. Berat. Tetap mereka, kalau orang zaman sekarang merajuk langsung sama Nabi, langsung merajuk. Mereka tidak, tetap sabar, kuat. Memang bapakku salah dalam musuh Islam. Ini orang dulu tuh orang bakti kata sama orang tua. Tapi kalau udah pilihannya antara orang tua dan Nabi, mereka lebih memilih Nabi besar Muhammad SAW. Mus'ab bin Umair, orang yang paling bakti kepada ibunya. Tidak ada pemuda di kota Mekah di zaman itu yang lebih bakti dari Mus'ab, sampai jadi perumpamaan. Paling bakti. Tapi ketika dia masuk Islam, ibunya maksa untuk keluar dari agama Islam. Ibunya ngancam, aku bakal berjemur, aku dah galak makan, dah galak minum sampai mati. Ibu punya 1000 nyawa mati depan mata aku tidak akan murtad. Jangankan 1 nyawa, 1000 nyawa katanya. Jadi luar biasa cobaan sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi beruntung mereka orang yang mugtanim, yang dikatakan oleh Imam Al-Busiri, mereka orang yang bisa mengambil ghanimah tersebut, nikmat yang besar tersebut dari Allah untuk mereka, yaitu Nabi besar Muhammad SAW.
Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi kelompok tersebut yang bisa mengambil nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin min adh-dhulami. Engkau telah berjalan ya Rasulullah. Ini beliau masuk ke Isra Mi'raj di waktu malam. Sara, kalau bahasa Arab itu kalau sudah sara itu berarti jalan di waktu malam. Subhanalladzi asra, maha suci zat Allah Subhanahu wa taala yang telah asra, menjalankan. Asra itu berarti fi'il muta'addi, menjalankan, bukan jalan dewean. Makanya sebenarnya wong musyrik Makkah itu tidak paham ayat tersebut. Kalau mereka paham, mereka tidak merasa aneh. Kalau Nabi ngomong aku jalan dewe, itu baru aneh, misalkan begitu. Menurut logika. Tapi kalau yang menjalankan beliau Allah Subhanahu wa taala, kenapa mau aneh? Misalkan ada anak belum bisa jalan, tahu-tahu dia dari sini ke situ, aneh. Tapi kalau kita lihat bapaknya ngendong dari sini ke situ, kenapa mau aneh? Kan begitu. Persis kasus. Makanya Allah mulai ayat tersebut dengan memuji zat Allah Subhan. Kata ulama tafsir, lihat ayat-ayat yang Allah puji dulu dirinya dengan kalimat Subhan, Maha Suci. Maha Suci zat Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Maha Suci zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menjalankan di waktu malam hambanya, yaitu Isra Mi'raj. Saraita, jadi kalau saro, kalimat saro artinya jalan di waktu malam. Ini termasuk luasnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu jalan di waktu malam, jalan di waktu siang, jalan di waktu pagi, beda-beda. Gada misalkan jalan di waktu pagi, itu gada. Jalan di waktu pagi, menjelang siang, itu gada. Kalau bakaro misalkan jalan di waktu paginya, awal pagi, itu bakar. Makanya man bakar, kata Nabi, barang siapa yang keluar pagi-pagi ke masjid di hari Jumat dapat pahala sekian. Itu bahasa Arab. Jalan di waktu malam beda, saro namanya. Tapi kenapa ditambahkan laila? Saraita min haramin lailan ila haramin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa ditambah lagi kalimat malam? Yaitu kata ulama ini untuk menunjukkan muddah qalilah. Jalannya atau perginya Nabi Isra Mi'raj ini hanya sebentar. Kalimat lailan itu nakirah. Nakirah itu kebalikan dari ma'rifah. Ini kalau belajar ilmu nahwu. Nakirah kebalikan dari ma'rifah. Nakirah itu banyak fungsinya, banyak faedahnya untuk menunjukkan makna banyak. Salah satunya untuk menunjukkan makna sedikit, untuk menunjukkan makna waktu yang sangat singkat sekali. Jadi ditambah kalimat lailan oleh Allah dalam ayat tersebut untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan Isra Mi'raj Muhammad itu kalau di waktu dunia hanya sebentar. Diriwayatkan tempat beliau berbaring itu masih panas, masih hangat. Nabi lagi tidur. Beliau masih lagi tidur, tiba-tiba datang malaikat Jibril dipanggil. Pas beliau balik lagi, tempatnya itu masih hangat. Yang kita habis duduk ini tegak kan hangat itu. Nah, berapa lama lah paling hangat itu? Nabi Isra Mi'raj hangat, tempat tidur beliau bekas beliau tidur belum hilang, beliau udah balik. Jadi kalau di waktu dunia singkat sekali. Bukan semalaman dari habis Isya sampai subuh dah. Sangat singkat sekali. Nah, itu fungsi dari nakirah di kalimat laila, sedikit. Tapi perjalanannya, ceritanya panjang lebar. Apa yang beliau lihat, apa bolak-balik menghadap Allah hampir 50 kali, kan begitu. Nah, cuma kalau di waktu dunia singkat sekali. Jadi waktu dunia itu tidak bisa dikiaskan dengan waktu akhirat, dengan waktu barzakh. Apalagi mau dibatasi kalau yang sudah mengutusnya adalah yang memiliki waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Allah stop waktu dunia, Allah macam-macam. Qudratullah, kemampuan Allah mampu untuk hal tersebut. Min haramin ila haramin, dari haram Mekah ke haram Kudus, haram Palestina, Baitul Maqdis, bukan haram Madinah. Jadi kita ini ada 3 haram.
Pertama haram Mekah. Kalau dari keafdolan khilaf ulama mana afdol Mekah dan Madinah, kan gitu. Ulama Syafi'iyah mengatakan Mekah lebih afdol. Ulama Al-Malikiyah dipimpin oleh Imam Malik jelas mengatakan Madinah lebih afdol. Tapi dua pendapat ini sepakat jangan, atau pendapat pertama mengatakan Mekah lebih afdol dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kuburan Nabi jangan dimasukkan. Kalau kuburan Nabi sudah dimasukkan lebih afdol dari segala-galanya. Ulama Madinah ngomong tak baca. Ulama Makiyah ngomong masukkan juga. Kuburan di mana? Di Madinah. Masukkan harus. Nah, berarti kalau dari pandangan seperti itu Madinah lebih afdol. Karena di Madinah ada satu tanah berapa kali berapa, cuman di situ ada jasad termulia, jasad Nabi besar Muhammad SAW. Tempat itu ulama semuanya sepakat tidak bisa ditandingi bahkan oleh arsy yang di atas. Jangankan Ka'bah di bawah, oleh arsy yang di atas, tempat itu tidak bisa ditandingi. Tempat yang paling afdal. Baru yang ketiga adalah Haram Al-Qudus, Baitul Maqdis. Insyaallah, mudah-mudahan Allah tolong saudara kita yang ada di Baitul Maqdis cepat diberi pertolongan, cepat dibebaskan, amin ya rabbal alamin. Kama saral badru fi dajin minadh dhulami, seperti bulan yang jalan di tengah malam hari. Jadi diperumpamakan oleh Al-Imam Al-Busiri perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj seperti bulan jalan. Lebih afdal mana? Jauh lebih afdal Nabi. Tapi ulama, para penyair, sahabat itu menyamakan Nabi dengan Badar, dengan bulan purnama, karena memang itulah pandangan yang paling indah untuk bisa kita lihat. Apalagi yang bisa kita jingok pandangan selain yang paling indah selain bulan Badar tuh indah. Kita nih kalau di kota, karena di kota maka keterangan, keindahan bulan tuh kurang kelihatan. Tapi coba di tengah padang pasir sana. Kita kalau pernah balik dari Madinah malam-malam, kalau lagi gelap, itu bintang, bulan, langit luar biasa indahnya. Itu yang dimaksud oleh mereka. Dulu lampu tidak banyak, jadi pas bulan purnama itu terang sekali, indah sekali. Makanya mereka istilahnya mengkiaskan keindahan Nabi dengan keindahan bulan purnama, karena hanya itu yang bisa mereka lihat dan yang bisa mereka gambarkan kepada kita. Tapi kalau dibandingkan sahabat Jabir bin Samurah, beliau pernah duduk sama Nabi. Beliau perhatikan Nabi Muhammad SAW. Kebetulan waktu itu malam lagi bulan purnama. Beliau lihat bulan purnama. Dijengoknya lagi Nabi. Dijengok lagi, wallahi ya Rasul, demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih indah dari bulan purnama. Jadi beliau lihat Nabi, langsung dibandingkan sama beliau. Lihat Nabi, lihat bulan purnama. Lihat Nabi, wallahi ya Rasulullah, engkau lebih indah dari bulan purnama. Jadi jauh lebih indah Nabi dari bulan purnama. Cuman mereka itu tak katik lagi yang bisa diperumpamakan melebihi bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperumpamakan oleh Al-Imam Al-Busiri, jalannya Nabi di malam hari ketika Isra Mi'raj seperti jalannya bulan purnama di tengah gelap malam. Itu indah sekali, luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah cerita Isra Mi'raj secara detailnya kita kaji di pertemuan yang akan datang. Kita ceritakan dari awal sampai Nabi balik, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.